Alhamdulillah. Masya Allah nih untuk jamaah Islam itu indah yang baru saja bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa adalah aku takut kehilanganmu. Ini di sini kita akan membahas tentang ketakutan kita akan kehilangan pasangan dan bagaimana cara mengatasinya yang baik dalam Islam. Masya Allah tabarakallah. Nah sebelum kita lanjut lagi pembahasan dengan guru-guru kita Ustadz Syam dan juga Habib Usman. Kita juga akan melihat dulu nih Kartika punya tayangan tentang doa seorang untuk mantannya. Kalau nggak baik jangan diikutin. Kita lihat dulu dan dengerin dulu apa doanya. Yuk ini dia. Asim, Ya, ada kata-kata buat mantan? ada. Apa? Saya ingin berdoa agar mantan saya itu sehat selalu. Kenapa? Karena kalau saya nikah nanti yang datang ke acara saya itu siapa? Masya Allah ini luar biasa sih doanya baik. Karena dia mendoakan sehat ya. Biar bisa datang ke kondangannya. Luar biasa sekali Ustadz Syam. Kenapa? Nih Ustadz Syam kok Doanya bagus, senyum-senyum? doanya Ya, bagus, harus dimikir gitu. Sebenarnya itu memang harusnya dilakukan oleh semua orang yang berpikiran baik ya, berpikiran positif. Mudah-mudahan mantan saya rezekinya banyak, jadi pada saat datang ke nikahan bawain amplop juga tebel gitu ya. Masya Allah. Subhanallah. Boleh. Nah kadang-kadang juga ada nih orang yang sudah menikah, bahkan udah punya anak, tapi terus-terusan masih berkomunikasi dengan mantannya. Alasannya pekerjaan lah Ustadz Syam. Alasannya kalau alasannya memang karena memiliki anak juga ada adab dan aturannya. Tapi kadang-kadang tidak ada alasan yang kuat untuk seorang itu untuk menghubungi mantannya. Tetapi terus berkomunikasi alasannya menjaga silaturahmi gitu. Itu gimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Utsman dan juga Kak Kartika dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Silaturahim dengan mantan tidak ada dalam Islam. Silaturahim itu ikatan darah. Jadi yang dimaksud tadi Kak Kartika kalau misalnya mantan pasangan nih punya anak gitu, anaknya sama kita. Nah ini baru disebut silaturahim. Kenapa? Karena menyambung si ibu dengan anaknya, si mantannya ini dengan anaknya. Bukan silaturahim dengan mantan suaminya, tidak ada itu. Bukan silaturahim. Silaturahim itu silah, tali, ikatan, rahim, sama-sama rahim. Sama-sama rahimnya. Silaturahim itu begini, Syam tinggal di Makassar. Terus Syam telusuri nama kakeknya Syam siapa? Syamsuddin Nur bin Muhammad Nur Makkah bin Muhammad Makkah bin Nuruddin bin Tonra bin ini bin ini bin ini. Itu dicari siapa kakek-kakek kita supaya ketahuan. Oh ternyata saya punya sepupu yang tinggal di Jakarta. Oh ternyata saya punya sepupu yang tinggal di Bandung. Oh ternyata saya punya sepupu yang tinggal di Jawa Timur. Saya punya sepupu tinggal. Itu namanya silaturahim. Tapi kalau mantan pacar, mantan ketemu pas reuni. Terus bilangnya saya mau ikut reuni karena mau silaturahim. Terus ada mantannya di sana. Itu bukan silaturahim. Tidak ada silaturahim dalam hal demikian. Adapun namanya hanya namanya sosialisasi. Atau kalau sesama muslim namanya ukhuwah Islamiyah. Memperbaiki hubungan saya sesama manusia, tapi ingat bahwa dia adalah ajnabi, yaitu orang asing yang tidak memiliki ikatan apa-apa lagi dengan kita, tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang caranya gimana biar bisa tetap kontekan atau tetap berkomunikasi? Lihat alasannya apa. Kalau alasannya seperti tadi anaknya, boleh. Yang kedua, alasannya bisnis. Bisnis is bisnis. Tetap dalam koridor bisnis. Kalau perlu ada grup yang tidak berduaan di dalamnya. Kalau perlu bikin grup, bisnis tidak mungkin berdua doang. Pasti melibatkan ada bawahannya, ada direksinya, ada apa. Masuk dalam grup yang tidak memungkinkan membuka pintu syaitan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala gambarkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Setan itu bisa datang dari depan kalian. Bagaimana caranya dari depan? Menghalang-halangi untuk ibadah. Wa min khalfihim, dari belakang kalian. Gimana caranya kalau kita mau ibadah ditarik-tarik biar enggak ibadah, enggak jadi ibadah. Awal kotak amal datang mau masukin 100.000, semakin dekat, ya udah pas dekat udah 2.000 aja masuknya gitu. Itu cara setan dari belakang. Tapi ada yang bahaya. Ketika Allah katakan wa an aimanihim, from your right side. Right itu
artinya kanan, tapi right juga artinya benar. Jadi setan itu bisa masuk dalam hal-hal yang benar. Contohnya apa? Udah kan namanya silaturahim, nggak apa-apa, kan menyambung, kan itu menambah pahala, itu menambah umur, menambah rezeki, memperluas rezeki. Siapa tahu justru rezekinya datang dari mantannya. Oh, syaitan bisa masuk dari from the right thing, from the right side, dari sebelah kanan, dari sesuatu yang kita anggap benar awalnya, padahal itu pintunya syaitan untuk masuk. Stop komunikasi, apatah lagi kalau punya pasangan yang cemburu, dan wajar cemburu. Harus cemburu. Jangan sampai disebutkan sama Habib Utsman tadi bahwasanya ada seorang laki-laki dayuth yang tidak punya rasa cemburu. Dan ad-dayuth termasuk daripada dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan laki-laki yang tidak punya rasa cemburu adalah laki-laki yang ad-dayuth dipastikan tidak bisa mencium bau surga. Na'udzubillahi min dzalik. Cemburu istri ikut reunian dengan mantannya, cemburu ketika kontekan, maka itu adalah hal yang wajar. Bagaimana sebaliknya? Kalau istri yang menjaga suami untuk tidak kontekan dengan mantannya, wajar, dan itu boleh-boleh saja. Kita kalau suami juga menyelamatkan istrinya dari perbuatan maksiat, istri juga saling membantu menghalangi suaminya daripada perbuatan maksiat, wajar saja. Apatah lagi human being atau manusiawi merasakan kecemburuan tadi. Maka na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terjebak dengan kalimat-kalimat indah silaturahim, padahal itu bukan silaturahim. Sama dengan anak-anak zaman sekarang, bilangnya saya Ustadz nggak pacaran, cuma ta'aruf. Ta'aruf namanya, tapi ketemuan sama aja. Ketika dia mengatakan ta'aruf tapi ketemuan berdua-duaan, maka itu sama aja. Jangan terjebak dengan istilah, yang kita lihat adalah konteksnya. Makanya di awal kita katakan pacaran itu sebenarnya dari kata daun pacar tadi. Karena bisa saja dia mengatakan dirinya pacaran tapi dalam koridor Islam. Tapi bisa saja ada yang mengatakan dirinya ta'aruf tapi di luar daripada koridor Islam. Maka yang kita lihat adalah isinya. Intinya menyambung silaturahim adalah kepada kerabat yang punya silah ar-rahim, satu kandung. Kita punya nenek yang sama, kita punya kakek yang sama. Kalau tidak punya kekerabatan, namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Apa itu? Ketika dia sakit kita jengukin, ketika dia sedang kesusahan kita bantuin, maka itu adalah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ada lagi urusan bertetangga. Ketika mereka dalam kesulitan kita juga datang untuk membantunya. Ketika dalam keadaan sakit kita datang untuk membesuk pasiennya. Ketika dalam keadaan kebakaran kita membantu untuk memadamkannya. Itu hanyalah sebatas bantuan dari seorang manusia kepada manusia lainnya. Ingat, mereka adalah ajnabi, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apa lagi, hanya sebatas mantan yang pernah bersama dan sekarang menjadi orang asing. Takutlah akan jebakan-jebakan syaitan yang tidak pernah kita tahu bagaimana dia bisa masuk ke dalamnya. Waduh, apalagi sekarang banyak juga yang malah curhat-curhatan sama mantan. Gak ada, itu Malah pintu setan makin banget. begitu banget ya, Itu malah pintu makin syaitan banget. bahaya. Iya. Aduh, kalau curhat sebaik-baiknya sama Kalau Kak Allah Kartika aja. tuh tahu passwordnya Habib nggak? Kalau Handphone. Kartika dikasih tahu, diberitahu sama Diberitahu. Habib. Jadi sama Habib tahu sama Karena handphonenya Kak Kartika. Oh, pasti. Bentuk kepercayaan dan saling Iya, penghormatan. agar kenyamanan. Tetapi Kartika tetap kalau mau pakai handphonenya Habib, meskipun tahu passwordnya, ada adabnya, harus izin dulu sama Habib. Saya beberapa Usman. kali curhat ya. Iya, nggak beberapa apa-apa. kali gagal Iya. karena saya punya aturan kita nggak boleh saling tidak tahu password. Oh. Karena banyak sekarang perempuan mengatakan itu kan Privasi, privasi. nggak bisa. Saya nggak setuju dengan Kalau itu. mau nikah privasi dalam Islam kan Ya, suami kalau harus. mau privasi nggak usah menikah. Betul. Kalau Kartika Ustadz Syah menyimpan nomor laki-laki pun seizin suami. Wow, subhanallah. Gitu, dan kalau mau hubungi laki-laki pun harus seizin suami. Nah sayang, ada lagi nih, kita juga kan tahu banget ya bahwa banyak juga pertanyaan yang muncul gitu. Kalau seandainya kita cemburu takut kehilangan, itu sebenarnya rasa takut itu tuh munculnya itu memang rasa takut itu sebenarnya dari Allah atau malah dari godaan setan yang mau membuat kita jadi nggak harmonis, jadi berantem sayang. Itu gimana sayang? Ya, Afwan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setan selalu menggoda manusia sampai kapanpun. Dan tidak ada habisnya. Kalau suaminya soleh, suaminya sabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti setan akan mengganggu dan membisikkan terus-menerus hingga membuat dia tidak takut untuk kehilangan suaminya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai seorang suami yang ahli maksiat, maka syaitan mengganggu dan akan membuat dia takut kehilangannya.
Jadi masalahnya ada dua nih, antara takut dan tidak takut. Kalau suaminya soleh, dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, oh, dia nih menjadikan setan tuh dibisikin, udah, pisah aja nggak jadi masalah, pisah aja. Tapi kalau suaminya ahli maksiat, oh jangan pisah, udah sabar aja. Karena apa? Setan selalu mengganggu dalam satu keburukan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata, jelas-jelas musuh. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajadda halawat al-iman an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." 3 perkara, seseorang yang merasakan manisnya iman, lezatnya iman, ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. Cinta kepada Allah. Bahwasanya aku ya Allah, aku adalah manusia yang berharap akan keridhaan-Mu ya Allah. Dan juga cinta kepada Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi, waladihi, wa mali, wa nasi ajmain. Tidak dikatakan seorang itu beriman tanpa dia cinta kepada Rasulullah melebihi daripada dirinya, suaminya, istrinya, anaknya, atau siapapun yang mereka cintai. Dan dia harus mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta sama suamiku, aku cinta kepada istriku karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kita ini akan bersama dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Kalau kamu cintanya kepada si fulan, ahli maksiat, kamu nanti besok kumpul sama dia. Kamu cinta kepada manusia yang terjerumus dalam kemaksiatan, kamu juga besok ketemu sama dia. Kalau kamu cinta kepada orang yang alim, orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada cinta kepada apapun. Maka kamu insya Allah bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan orang yang soleh, berjumpa dengan orang-orang yang alim. Ingat, kamu cinta kepada siapa? Kalau kamu cinta, kamu sepenuhnya karena Allah, kamu tidak akan kehilangan cintamu. Tapi kalau kamu cinta kepada makhluk, besok kamu akan hilang dan kamu akan terlampau bersedih dan larut ke dalam kesedihan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi manusia, kita selalu berharap akan cintanya Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Kenali Allah. Allah mempunyai sifat wujud, kidam, baqa, mukhalafatil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'un, basirun, mutakalimun. Kenali sifat Allah. Allah ada. Kenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hidup yang suka dan dukanya. Belajar sirah nabawi, kamu akan cinta kepada Rasulullah. Kamu akan mengerti bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang Allah ciptakan, mempunyai sabar yang sangat tinggi, akhlaknya akhlak Al-Quran. Sehingga kita mencintai Rasulullah dengan sifatnya, dengan budi pekertinya, dengan akhlaknya, dan perjuangannya yang penuh dengan suka dan duka sayang. Masya Allah. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih baik daripada apapun. Masya Allah. Dan cintai kepada suami yang soleh, istri yang solehah, itulah bentuk kebahagiaan. Masya Allah. Nah, kalau ngomong-ngomong gini senang ya Ustadz Syam ya. Mudah-mudahan segera ya. Insya Allah. Amin. Amin. Insyaallah. Nah kita Doain mau ngelihat juga nih Ustadz Syam, ini ada tayangan juga pasangan suami istri yang harus berpisah karena tuntutan pekerjaan. Kita lihat yuk tayangannya seperti apa, ini dia. Aduh sedih ya kalau ngelihat kayak gitu pastinya kita. Karena yang harusnya selalu bersama justru Iya. terpisah karena jarak. Nah, tapi banyak banget terjadi di sekeliling kita tuh dipisahkan oleh alasan pekerjaan. Ada alasan juga berpisah karena memang tuntutan pekerjaan juga sudah terlanjur kontrak, mau tidak mau ditugaskan dan akhirnya berpisah berhari-hari, berbulan-bulan dan juga bertahun-tahun. Nah Ustadz Syam, ini gimana caranya kita menyikapi sebagai istri tadi yang kita lihat tuh dan melayani suaminya yang harus bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya di tempat yang jauh dari istrinya?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali guruku Tafadhal, Habib Ustaz Syam. Utsman dan juga Kak Kartika Putri dan juga seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebaiknya istri menyikapi dan melayani suami yang harus pergi bekerja memenuhi kebutuhan keluarga? Yang pertama adalah ikuti tuntutan Al-Qur'an. Apa tuntunannya daripada Al-Qur'an? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Maaf, di ayat sebelumnya Allah katakan begini, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita salehah itu siapa? Wanita yang taat kepada suaminya. Dan ada syarat selanjutnya, ketika harus berpisah jarak, berpisah tempat, maka kata Al-Quran, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Dan mereka menjadi seorang penjaga, menjaga kehormatannya, menjaga apa yang ditinggalkan suaminya, menjaga anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya, karena memang akan ada saatnya berpisah jarak itu. Kita nggak bisa memungkiri bahwa pekerjaan kadangkala memisahkan antara suami dan istri jaraknya, tapi hati mereka selalu dekat. Kenapa? Karena hati mereka disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara melayaninya adalah dengan menjaga kehormatan, menjaga apa yang ditinggalkannya. Banyak sekali kisah-kisah yang terdapat pada zaman Rasulullah, kemudian kisah-kisah pada saat masa tabi'in di mana ada seorang yang pergi meninggalkan istrinya ke medan perang gitu ya. Ketika kembali ternyata dititipkan harta yang luar biasa banyak oleh suaminya. Ada juga seorang istri yang dititipi oleh suaminya jangan keluar rumah, dia pun tidak mau keluar rumah. Ternyata pada saat suaminya pulang, apa yang terjadi? Benar-benar istrinya tidak keluar rumah. Lalu ditanyakan apa yang terjadi selama engkau di rumah dan tidak keluar rumah. Dia katakan, ayahku sakit, aku ingin menjenguknya tapi engkau tidak mengizinkannya. Aku tidak bisa meminta izin kepadamu karena gak ada WA pada saat itu, gak ada telepon pada saat itu. Kemudian ayahku sakaratul maut, aku gak pergi menjenguknya karena aku takut tidak mendapatkan ridhamu. Kemudian sampai ayahku meninggal dunia pun aku tidak melihatnya. Kenapa? Karena aku tidak sempat meminta izin darimu. Ini istri salehah. Disebabkan karena ini bukan hanya dosanya sang istri yang diampuni oleh Allah, tapi ayahnya yang meninggal pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan anaknya kepada suaminya. Masya Allah, lihat bagaimana dia menjaga apa yang diamanahkan oleh sang suami. Kemudian yang kedua, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. U'idzuhu bikalimatillahi tammah. Ini doa untuk melindungi seseorang. U'idzuhu kalau perempuan baca untuk laki-laki. Hu kata ganti dhamir untuk dia laki-laki. U'idzuhu, ya Allah aku memohon perlindungan untuk dia bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Dengan kalimah-kalimah yang sempurnamu dari segala macam yang berbahaya. Titipkan kepada Allah. Kalau untuk istri, laki-laki membaca doanya Imran. Kata Imran, u'idzuha bik wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku meminta ya Allah perlindunganmu untuk dia istriku dan untuk keturunan-keturunanku dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita nggak bisa menjaga karena terhalang oleh jarak. Kita nggak bisa menjaga karena terhalang oleh sesuatu. Tapi Allah tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menjaga seseorang. Masya Allah. Jadi mintanya langsung sama Allah Langsung aja. sama Allah, Ustadz Syam. titipkan kepada Allah. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya ilmu hari ini nih. Selalu aja kalau kita nonton Islam itu indah, pasti bertambah ilmunya. Insya Allah kita juga akan bertambah dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jemaah Islam itu indah juga udah nggak sabar nih. Ada juga yang pengen ikutan di segmen yang ditunggu-tunggu juga. Salah satu segmen favorit Islam itu indah yaitu curhat online. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung dengan salah satu jamaah Islam itu indah. Langsung aja kita sapa. Izin Ustadz Syam, Habib Ayo, sayang. siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Sam, Habib dan Kak Kartika Putri. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi sudah wabarakatuh. mengizinkan saya curhat di sini. Begini, saya sudah 6 tahun menjalani rumah tangga dengan suami saya. Dan tanggal 4 November kemarin saya dijatuhkan talak oleh suami saya. Kemudian dia pergi dari rumah dengan membawa semua pakaian-pakaian dan barang-barang dia. Kemudian tanggal 14 November saya mendengar dia menikah lagi. Dan dia malamnya memblokir nomor WA saya, juga mengabari saya melalui WA baru dari istrinya. Sejak saat itu dan sampai hari ini kami tidak ada komunikasi. Sampai dengan kemarin saya menerima kabar
panggilan untuk sidang perceraian di tanggal 7 Desember nanti. Sebelumnya pada tahun kedua pernikahan saya, dia juga pernah berselingkuh hingga hamil. Kemudian digugurkan dan dia meminta kembali dengan saya dan ingin bertobat. Karena saya melihat kesungguhannya, akhirnya kami bersatu lagi. Tapi di tahun keempat, dia juga berselingkuh lagi dengan teman sekantornya. Walaupun oleh atasannya didiskusikan dan sebagainya dan dinyatakan sebagai salah paham saja. Tadinya saya berpikir perpisahan kami ini karena salah paham, karena 3 bulan terakhir dia sudah jarang pulang ke rumah dan dia pun sudah menyewa satu tempat untuk tempat singgah dia karena jarak pekerjaan dengan rumah yang cukup jauh. Tapi saya tidak diizinkan untuk menemani, tidak boleh datang sama sekali ke tempat itu. Dan akhirnya malam itu saya bertanya ada apa, kenapa berubah? Dia tidak menjawab iya atau tidak. Dan ketika saya tanya apakah dia sudah punya lagi yang lain, dia juga tidak menjawab iya atau tidak. Sampai akhirnya saya bilang kalau memang terjadi lagi dia punya wanita lain, Ya. saya minta diceraikan. Iya, pertanyaannya apa Mbak kalau boleh tahu? Pertanyaannya, bagaimana saya menyikapi keadaan ini? Apa kiranya doa yang harus saya panjatkan agar saya bisa bersabar dan menerima semua ini dan akhirnya ikhlas untuk melepas dia untuk tidak bersama saya lagi. Iya, terima kasih banyak atas Begitu. pertanyaannya Mbak. Ini kan pertanyaannya sangat panjang dan insya Allah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang luar biasa dari guru-guru kami di sini. Dan juga Ibu jangan kemana-mana, jangan dimatiin dulu Skype-nya. Karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.